isma' minni kalaman akhar wa tafakkar fihi hatta tajida khulasan. Dengarkanlah dariku ucapan lain atau nasihat lain. Wa tafakkar fihi, dan renungkan di dalam nasihat ini, hatta tajida khulasan, sehingga engkau mendapati intisari daripada nasihat tersebut, yaitu law annaka ukhbirta anna sultan ba'da usbu'in yaji'uka za'iran i'lam annaka fi tilkal muddah la tashtaghilu illa bi islahi ma'alimta anna nadhara sultan sayaqa'u alaih minat thiyabi wal badani wad dari wal furushi wa ghairiha. Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu memberikan nasihat dengan cara memberikan gambaran ilustrasi kepada kita. Diumpamakan law annaka ukhbirta, andaikan engkau diberi tahu, diberi kabar, anna sultan, bahwasanya seorang penguasa, mungkin bahasa kita sekarang presiden, atau kalau di kerajaan ya seorang raja, ba'da usbu'in, setelah 1 minggu yang akan datang, itu yaji'uka za'iron, sang penguasa, sang raja, sang presiden akan datang kepadamu untuk ziarah, sowan bahasanya. Kita orang biasa tapi di sowani presiden, kan satu kemuliaan buat kita ya. Umpama kalau kita ini moro-moro ono surat teko presiden RI 1, Pak Jokowi kate silaturahmi, ono apa ngimpi apa, kan ngoten nggih. Mesti kita bertanya-tanya. I'lam, ketahuilah, annaka fi tilkal muddah, bahwasanya kamu di masa itu, di waktu itu, 1 minggu itu, setelah datangnya kabar, setelah datangnya berita bahwa saja sang presiden, sang raja akan datang, bahwasanya kamu dalam 1 minggu itu la tashtagil, tidak akan sibuk, illa, kecuali bi islahi ma'alimta, kecuali kamu sibuk dengan memperbaiki apa yang engkau ketahui, anna nadhara sultan sayaqau alaih, bahwasanya pandangan sang penguasa, pandangannya sang raja, pandangannya sang presiden, sayaqau alaih, akan tertumpah di situ, akan tertuju di situ. Contohnya sampean nggak ada kolam ikan di depan rumah, wah golek ndelok-ndelok iwak tak berseni, tak kurasi, melihat halaman rumsek tak karu-karuan ya, semak belukarnya kurang rapi, kurang bersih, kurang bagus umpamanya, kemudian dibersihkan, otomatis karena kita memandang nanti dipandang oleh sang presiden ini nantinya. Minas siap, bahkan Imam Ghazali menerangkan minas siap, mungkin yang akan jatuh itu pakaian. Masa nanti saya ini nerima tamu presiden, pakaian saya jelek, tidak setrikahan dan sebagainya. Mungkin kita kadang-kadang perlu beli baju baru demi menyambut sang raja atau sang presiden. Wal badan diperhatikan ya. Waduh, potongan airek cik rapi demi menyambut sang presiden, biar gondrong saya. Mas Budi ya. Gondrong tak cukur yang presiden gak enak kok ya. Jadi perhatikan, badan itu diperhatikan karena mau kedatangan sang presiden. Wadar, kita akan sibuk memperbaiki rumah, kursinya diatur yang bagus ya, kalau yang jelek-jelek yang tidak layak untuk dipakai untuk tamu disingkirkan sementara ya, walhasil diperbaiki, mungkin ngecat dan sebagainya. Pokoknya full 1 minggu ini digunakan waktu untuk menyambut sang presiden. Wal furush, begitu juga permadani karpet dan sebagainya. Kalau tidak punya karpet yang baru ya, beli yang baru.
demi menyambut sang presiden. Wa ghairiha dan lain sebagainya, termasuk mungkin akan menyiapkan jamuan-jamuan konsumsi, apa yang pantas, apa yang enggak pantas, apa yang layak, apa yang enggak layak, diperhatikan semuanya demi untuk menghormat ta'zim kepada sang presiden. Ini ilustrasi, gambaran. Wal'an, kata Imam Ghazali, dan sekarang tafakkar ila ma usyirtu ilaih, ma usyirtu bih. Maka sekarang fikirkanlah, renungkanlah ila ma usyirtu bihi, pada apa yang saya tunjukkan, kata Imam Ghazali. Fa innaka fahimun wal kalamul fardu yakfil kayyisa. Maka engkau adalah orang yang cerdas. Renungkan ini apa yang saya tunjukkan, kata Imam Ghazali. Engkau adalah orang yang fahim, orang yang faham dengan gambaran tadi, ilustrasinya tadi kita sudah paham ini. Intinya sibuk selama 1 minggu demi menghormati, ta'zim, ikram kepada sang penguasa. Wal kalamul fardu yakfil kayis, dan satu ucapan, satu gambaran, satu kalimat itu yakfil kayisa, cukup bagi orang yang cerdas. Al kayis, orang yang cerdas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum lakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru, tidak pernah memandang dan melihat ila suwarikum, pada bentuk-bentuk kalian, gambar-gambar kalian, casing-casing kalian, wala ila amalikum, dan Allah juga tidak melihat pada amal-amal kalian, perbuatan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum, akan tetapi Allah memandang kepada hati kalian dan juga niat-niat kalian. Di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bagaimana pentingnya kita ini menjaga hati. Yang kalau kita ilustrasikan kepada hal tersebut, kadang-kadang kita ini bersikap munafik. Ya, contoh kepada Sultan tadi. Karena kita ini didatangi Sultan, pada sebenarnya kita ini tidak cocok sama si Sultan ini. Karena dulu tidak kita pilih ketika pemilu. Ya, aku gak nyoblos DE kok. Tapi karena kita ini sungkan, berkamuflase kita, berbuat munafik, seakan-akan kita menghormati padahal hatinya enggak. Ya. Nah, di sini juga menggambarkan kadang-kadang kita ini sibuk ketika kita ibadah, sibuk dengan perbuatan lahir, sehingga kita kadang-kadang lupa dengan keadaan hati kita yang justru menjadi pijakan nilai dari ibadah kita. Seperti halnya seorang punjangga mengungkapkan tentang masalah hari raya, laisal id liman labisal jadid walakinal id liman imanuhu tazid. Bukan pula hari raya itu dengan baju yang baru, rumah yang baru, semua serba baru, toples baru, sandal baru, kuape anyar. Katanya pujangga ini, hari raya bukan itu. Laisal id liman labisal jadid. Hari raya itu bukan bagi orang yang berpakaian baru, walakinal id liman imanuhu yazid, atau liman ta'atuhu tazid. Sebenarnya id itu, hari raya itu adalah bagi orang yang ketaatannya bertambah. Artinya hatinya semakin bagus. Jangan pakaiannya saja yang bagus, tapi hatinya enggak bagus. Ya, ini ungkapan pujangga syair mengingatkan kita tentang kadang-kadang kita lebih konsentrasi memikirkan zahir, lupa dengan batin. Demikian juga apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Tapi ini juga jangan salah fahamkan, kemudian kita tidak memikirkan zahir. Ya.
Umpamanya kita menyalahi syariat, ya. Yang penting kan hatinya. Tapi mudah dia pakai membuka aurat, ya salah. Ya, Allah juga memberikan syariat secara zahir. Allah juga mengatur kita, memberikan aturan-aturan, rambu-rambu yang harus kita penuhi juga secara zahirnya. Umpamanya kita sholat pakai celana 3/4, terus atasnya pakai kaos capnya semen gresik, kisah-sah saja sudah nutup aurat. Tapi kan secara adab kurang, secara etika kurang pantas. Bukan yang penting hatinya. Daripada jubahan nanti jangan pakai dalil seperti itu, ya. Jadi kalau kita ini secara zahir, kata Imam Ghazali juga dalam kitab yang lain, kalau kita ini secara zahir kalah dengan orang yang bagus secara zahir, itu jangan menilai hatinya orang. Ketok-ketok jubahan, padahal ya hati ini bosok. Waduh, kaya jilbabe jilbah hijrah, kok api hati ini kaya macan. Ya ojo ngono. Ya. Jadi tidak boleh suudzon kepada orang yang penampilannya secara zahir bagus, tapi kita harus introspeksi sendiri secara zahir. Tapi ketika kita berbuat baik seperti dia, maka kita harus, yang kita dominankan dalam hati kita adalah niat dan amal yang bagus. Jadi jangan disalahpahami tentang hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Karena kita kan sering dengar orang itu yang penting kan hatinya. Daripada dia gitu, itu juga salah juga, ya. Wa idzan aradta ilma ahwalil qalbi fanzur ilal ihya wa ghairihi min musannafati. Jika kamu hendak mengetahui keadaan-keadaan hati, cara memanajemen hati yang bagus, gimana mengolah hati, bagaimana, fandur ilal ihya, maka lihatlah kepada kitab Ihya wa ghairihi min musannafati, dan lain-lainnya daripada karya-karyaku, kata Imam Ghazali, yang memang titik beratnya karya Imam Ghazali itu pada mengelola hati, ya, dengan berbagai bentuk, tapi tidak meninggalkan syariat, gitu loh. Ya, jadi thariqahnya Imam Ghazali itu syariat, syariat, thariqah sama hakikoh. Jadi dijadikan satu. Ibarat menu gitu, ya. Diramu, diracik untuk bisa menyatu. Seperti wudhu, mungkin kita wudhu ya secara fikihnya pokoknya memenuhi syarat rukun, selesai. Sholat juga begitu. Tapi kalau Imam Ghazali enggak, ya zahirnya di casingnya ini diperbaiki sesuai syariat, tapi juga beliau menganjurkan batin ini selaras dengan zahir, antara batin sama zahir itu selaras, sama, sepadan. Tidak boleh sebaliknya, karena beliau menganggap itu ada kemunafikan kalau orang itu cuma memikirkan syariat, tidak memikirkan dalam. Akhirnya apa? Dia cuma dapat syariat, tidak sampai masuk kepada thariqah, apalagi sampai kepada hakikat. Atau orang itu memikirkan hakikat saja, kemudian syariatnya tidak terbungkus dengan rapi, juga akan hakikatnya tidak akan sempurna. Ya, ibarat kita punya telur, ya, telur ayam ataupun yang lainnya. Kalau cangkrangnya itu cacat, pasti dalamnya ada ketidaksempurnaan. Ya, kemarin saya itu coba, kadang ada ayam ini sudah lainnya netes, ayam saya itu. Ada satu ayamnya nggak netes-netes. Saya lihat ada isinya. Akhirnya mungkin memang belum waktunya. Biasanya ini ndok sing paling akhir metu iki, ya gitu. Telur yang nomor 15 ini biasanya gitu. Tapi saya lihat di matahari kayak gini kan kelihatan ada isinya. Ya, akhirnya coba saya suntik itu, ya, untuk membantu supaya mudah keluar pecahnya cangkrang. Tapi langkah saya salah, dalam artian
memang belum waktunya. Kalau sudah waktunya memang dia akan keluar. Ini belum waktunya. Sehingga telur itu mati akhirnya. Maksudnya ya keluar anunya bisa pecah tapi anaknya mati. Kenapa? Dia kemasukan udara yang tidak bersih, ibaratnya belum waktunya dia sudah prematur, ibaratnya belum waktunya sudah keluar. Jadi saya selentik sedikit meletek itu justru cacat, lahirnya cacat sehingga mempengaruhi yang ada di dalam. Hanya apalagi kalau masih berupa telur, belum ada janinnya ibaratnya, biasanya rusak, telur itu akan cepat busuk. Demikian juga syariat, kalau syariatnya bolong otomatis hakikatnya juga berpengaruh. Karena yang membuat syariat ini juga Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain semuanya punya kulit. Tanpa kulit tidak akan jadi bagus. Kelapa kulitnya rusak juga tidak bagus. Buah-buah yang lainnya meletek titik aja sudah tidak bagus. Kita kadang-kadang beli durian. Ya, durian enak. Tapi kalau sudah meletek sedikit dari awal biasanya anyep. Rasanya berubah. Hakikatnya kan yang dinakan durian itu kan bukan kulitnya yang berduri, tapi kan dagingnya. Tapi ketika karena kulitnya juga dibutuhkan, tapi karena cacat dia, akhirnya yang lainnya juga terpengaruh. Itulah hubungan mungkin syariat sama hakikah. Wa hadzal ilmu fardun ainin. Dan ilmu ini, ilmu tentang mengelola hati, menurut Imam Ghazali adalah fardu ain. Kalau kita fikih itu dibagi dua syariat itu. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain adalah apa yang kita butuhkan keseharian untuk memenuhi dan melengkapi serta menyempurnakan ibadah wajib. Sholat, ya kita belajar tentang rukun sholat. Wudu harus tahu tentang hukum-hukum wudu. Puasa harus tahu tentang hukum-hukum puasa Ramadan minimal. Ya, zakat harus tahu tentang hukum-hukum zakat. Umpamanya ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat haji, maka dia belajar haji, belajar ilmu haji atau manasik, itu hukumnya fardu ain bagi dia. Dinamakan ilmul hal, ilmu yang dia hadapi sekarang mau apa, itu wajib, fardu ain namanya. Selain itu seperti khilafiyah, perbedaan antara hukum ulama ini berpendapat gini, ulama itu berpendapat begitu, itu adalah fardu kifayah. Selagi ada yang mampu, maka yang orang Islam yang lainnya gugur kewajibannya. Ya, itu untuk yang pokok, seperti orang belajar Quran, fardu ain. Di antara Quran sendiri yang fardu ain yang apa? Sing nopo? 30 juz ini. Di situ ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Yang fardu ain mana? Fatihah. Yang fardu ain cuma Fatihah saja. Kenapa? Karena ini jadi rukunnya sholat. Makanya orang berdosa terus kalau dia tidak belajar Fatihah, tidak memperbaiki Fatihahnya. Karena apa? Menjadi penentu sah tidaknya sholat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak bagus bacaan Fatihahnya, apalagi tidak baca. Itu fardu ain. Selain surah Al-Fatihah, hukumnya fardu kifayah. Mulai Al-Baqarah sampai An-Nas itu semuanya fardu kifayah. Kalau Banjar Aruf ini nggak ada yang bagus bacaannya, ya dosa semuanya. Tapi kalau ada satu saja, yang lainnya gugur. Tapi ojo digawe dalil. Wis cukup sasibro wisan. Ya ojo. Illa miqdara ma yu'adda bihi faraidullah ta'ala. Ya. Ilmu hati ini adalah ilmu yang wajib dipelajari. Kenapa Imam Ghazali berpendapat bahwasanya ilmu masalah hati ini wajib dipelajari? Apa beliau itu kepingin
mempromosikan karya beliau kitab Ihya yang selalu menggodok tentang hati, enggak, karena beliau punya dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u fihi malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Malun wala banun, harta benda, anak, tidak ada manfaatnya semuanya, tidak ada faedahnya. Walaupun anak itu sudah kita didik, walaupun harta kita melimpah, semuanya tidak ada gunanya. Oh, harta saya habis untuk sedekah, tidak ada gunanya. Kecuali apa? Ilaman atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Sedekah hatinya selamat. Ya, tidak sampai kena kotoran, tidak sampai kena penyakit hati. Ya, hati jadi dijaga, sedekah hatinya dijaga, puasa hatinya dijaga. Ini orang yang selamat. Makanya ya Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan, ma wasaltu ilallah bi qiyamil lail wa siyamin nahar. Saya sampai kepada Allah, saya dekat dengan Allah, saya dapat pangkat wilayah, saya dapat pangkat kutub, bukan karena saya ini bangun malam rajin, puasa di siang hari rajin, bukan itu. Walakin wasaltu ilallah bisalamatis sadr. Akan tetapi saya sampai kepada Allah karena hati selamat. Bisalamatis sadr wal jud, dan juga karena loman. Imam Ghazali Syekh Abdul Qadir Jailani mengakui saya sampai kepada Allah itu karena hati selamat dan juga karena dermawan. Kita kembali ke sini ya. Jadi alasan Imam Ghazali wahadal ilmu fardu ainin, ilmu ini yaitu ilmu tentang ahwalil qalbi, ilmu tentang keadaan-keadaan hati, itu hukumnya mempelajari ilmu itu adalah hukumnya fardu ain. Wa ghairuhu, sedangkan selain daripada ilmu yang mempelajari tentang keadaan hati, hukumnya fardu kifayah. Illa, kecuali yang tetap wajib apa? Miqdar ma yu'addi bihi, seukuran apa yang dibutuhkan atau apa yang bisa dipakai untuk faraidullah ta'ala, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Seperti tadi, sholat, sebelum sholat hubungannya nggih wudu, sholat, puasa, zakat, kemudian haji. Yuwaffiqallahu ta'ala hatta tahsulah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, pertolongan kepada kamu sampai kamu mendapatkan ilmu tersebut, ilmu tentang ahwalul qalbi, ya, tentang keadaan-keadaan hati. Inilah nasihatnya Imam Al-Ghazali. Warabi, sedangkan nasihat saya yang keempat, jadi kembali kepada nasihat beliau, kalau kamu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup di dunia ini, ya, yang keempat nasihat beliau, alla tajma'a minad dunya aksar min kifayati sanah. Hendaklah kamu tidak mengumpulkan dunia lebih dari kecukupan 1 tahun atau stok 1 tahun. Ini maksimal ukuran kita nyetok dunia, entah uang entah apa, minimal itu dibatasi sama Imam Ghazali minimal 1 tahun, jangan lebih, jangan sampai 10 tahun misalnya, apalagi 7 turunan. Ada orang itu menyiapkan hidup 7 turunan, ya, nggak tahu kita nasibnya kita ini gimana. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'iddu li ba'di hujuratihi, beliau menyiapkan li ba'di hujuratihi, sebagian daripada kamar-kamar beliau, maksudnya adalah rumah-rumah beliau, maksudnya rumah-rumah beliau adalah keluarga-keluarga beliau, karena beliau punya 9 istri, kalau keseluruhan total semuanya 11, sama Sayyidina Khadijah 1, sama yang di firaq 1 sama Rasulullah SAW. Ada yang dipisah sama Rasulullah 1, yang
lainnya 9 ditinggal Rasulullah, jumlahnya 9. Sedangkan Sayyidah Khadijah itu meninggal dulu sebelum Rasulullah. Kemudian ada 1 yang difiraq, 2. Jadi 2 tidak ada dari Rasulullah. Ya, yang ditinggal mati, ditinggal wafat Rasulullah ada 9. Di 9 istrinya Rasulullah yang otomatis 9 keluarga, 9 rumah. Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al quta ali Muhammad kafafan. Ya Allah, jadikanlah kut, makanan pokok atau sembako keluarga Nabi Muhammad itu kafafan, cukup, bukan berlebih tapi cukup. Dijelaskan oleh para ulama, ada yang mengatakan cukupnya keluarganya Rasulullah itu 1 hari, tidak sampai 2 hari, dengan dalil seperti hal yang pernah terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau mengimami sholat isya, dan sholat isyanya Rasulullah itu rata-rata pertengahan malam, tidak di awal isya. Jadi seringnya Rasulullah itu sholat isyanya, senengnya Rasulullah itu di pertengahan malam. Cuma karena Rasulullah itu khawatir nanti menjadi hukum wajib, dianggap wajib, maka Rasulullah kadang meletakkan di awal. Umpamanya Rasul disuruh milih, lebih seneng yang malam, selama di situ masih diharapkan ada sholat jamaah. Kalau kita di sini yo kentekan wong jam 12 nang masjid ya sepi, gak ada yang bangun karena ngambil waktu fadilah. Nah, karena Rasulullah SAW mau kebiasaan Rasulullah itu sholat malam isyaknya, ketika mau takbiratul ihram Rasulullah menunda takbiratul ihramnya, kemudian cepat-cepat pulang dengan seperti orang tergesa-gesa. Sahabat juga kaget, ada apa ini? Kemudian keluar lagi, Rasul tidak lama keluar lagi sambil mengatakan, tadi saya ingat di rumah itu masih ada beberapa keping dirham, maka saya suruh untuk menyedekahkan uang tersebut kepada siapapun yang ada di malam hari ini. Karena kami tidak menginginkan ada uang sampai besok hari. Ya, dari hadis ini Rasulullah, para ulama ahli hadis mengatakan kafafan, ya, yang dianggap cukup itu bagi keluarga Nabi Muhammad adalah hitungan 1 hari. Ada yang menghitung 1 minggu. Kafafan untuk keluarganya Nabi Muhammad SAW adalah 1 minggu, hari Jumat ketemu Jumat lagi. Ada yang menghitung kafafan ini 2 hari. Kenapa? Karena jatah setiap istrinya Rasulullah di rumahnya Rasul yang bergiliran itu rata-rata 2 sampai 3 hari. Maka di situ menjadi barometer kafafannya keluarganya Rasulullah. Jadi 2 hari cukup, 2 hari cukup, 2 hari cukup, 2 hari cukup, dan seterusnya. Ada yang mengatakan juga 1 tahun, seperti yang dikutip oleh Imam Ghazali ini sudah hitungan maksimal, hitungan maksimal 1 tahun, jangan lebih dari 1 tahun. Walam yakun yu'adu dalika li kujri hujratihi bal kana yu'iddu liman alima anna fi qalbiha dha'fan wa amma man kana sahibata yakinin fama kana yu'iddu laha illa quta yaumin aw nisfin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyediakan dalika hal tersebut likulli hujuratihi, di setiap rumah beliau ndak, bal kana yu'idduhu, akan tetapi beliau menyiapkan makan pokok tadi, sembako tadi, liman alima, bagi orang yang Rasulullah itu tahu anna fi qalbiha dha'fan, bahwasanya di hatinya itu ada dha'f, ada kelemahan, maksudnya tidak mampu. Kalau dia kurang itu tidak mampu, karena hatinya orang itu macam-macam. Wa amma man kana sahibata yakinin, adapun siapapun yang keluarganya Rasulullah itu punya yakin,
shahibata yaqinin, punya keyakinan mantap, tidak ragu. Famakana yu'idulaha, maka Rasulullah SAW tidak menyediakan menyetop untuk keluarganya yang yakin tadi, illa kecuali quta yaumin au nisfin, kecuali cuma makanan cukup 1 hari atau setengah hari. Contoh seperti apa? Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah termasuk sahibatu yakinin, termasuk orang yang punya keyakinan kuat. Tidak makan 3 hari itu biasa. Sayyidatuna Aisyah itu tidak makan 3 hari di rumahnya biasa. Kenapa? Karena beliau punya keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di rumahnya Rasulullah, di rumahnya Sayyidatuna Aisyah itu kadang-kadang setengah hari cuma ada makanan 1 kurma. Bayangnaken iki, sedinten mek setunggal kurma 1 gelas air putih, dan itu kadang-kadang dipakai bersama sama Rasulullah. Jadi kurma ditunggal dados kali, didahar setunggal setengah kali Kanjeng Nabi, setengah dimaem Sayyidatuna Aisyah, toyo setunggal gelas diminum separuh Kanjeng Nabi, diminum separuh Sayyidatuna Aisyah. Dan Rasul tidak nambah lagi. Kenapa? Rasul tahu kalau Sayyidatuna Aisyah ini sahibah yaqinin, orang yang yakin, dan tidak pernah protes, tidak pernah sambat. Kinten-kinten wonten Aisyah zaman sakniki. Kalau lombok wis bengok-bengok ya. Pak, lombok ente. Uya ente. Gula ente. Ya ini paling tidak memberikan apa ya? Kita ini nemen enggak syukuri nang Gusti Allah. Ada isi-isi Rasulullah SAW yang enggak kuat. Ya, yang enggak kuat. Cerita suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada di rumahnya gilirannya Ummu Salamah. Lah Ummu Salamah ini beliau ngapunten termasuk orang berada, orang yang punya kekayaan. Jadi walaupun kasarannya mboten disuplai Kanjeng Nabi, itu beliau sudah punya warisan yang banyak. Dan suatu saat Ummu Salamah ini ada diberi hadiah. Lek bahasa sakniki sirup, dikai hadiah sirup buah. Kadang ada sirup, Rasulullah jarang makan sirup. Akhirnya dia minum sama Rasulullah. Setelah dari Ummu Salamah, beliau ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Terciumlah aroma sirup itu. Ya Rasulullah, sampean bawa rezeki gak? Apa? Gak nyiprati bahasane. Ada apa ya? Enggak, saya mencium aroma sirup, perasan anggur, perasan buah. Tapi mana? Kemana Rasul mengatakan, enggak, tadi saya ke rumah Ummu Salamah dan saya disuguhi sari buah, saya minum. Tapi karena Sayyidatuna Aisyah itu orangnya sahibata yaqinin, ya terima saja, diam. Karena Rasulullah memang diberi. Tapi ketika Rasulullah SAW pindah ke istri yang lain dan mencium aroma yang sama, dia seraya mengatakan, ya Rasulullah, masa kamu lupa kepada saya? Buat diingai didik. Jadi ada sedikit protes. Hanya tidak mampu dia. Beda dengan Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Aisyah tidak tanya, oh dikasih, ya sudah. Rezekinya Rasulullah selesai. Dia tidak menuntut untuk dikasih, diingai dan sebagainya. Nah, lali nang bojone ndak, wis rezeki ini. Tapi bojo apa? Isi yang lain. Nah, komentar. Nggih, waduh enak dhewe bojo kaliren ngene. Ya. Jadi istri itu memang macam-macam. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Itu bahasan tentang masalah napa niku? Batasan tentang persiapan hidup, ya, persiapan hidup. Ayyul walad, terakhir jadi pada nasihat beliau, inni katabtu fi hadzal fasl multamasatika fayambaghi laka an ta'mala biha wa la tansani fiha min an tadhkurani fi salihi du'aika. Saya, kata Imam Ghazali,
fi hadal fasal, pada fasal yang terakhir ini, multamasatika, mengharapkan kepadamu, fayambaghi laka an taf'ala biha, an ta'mala biha, dan seyogyanya kamu mengamalkannya, wala tansani fiha, janganlah engkau melupakan aku di dalam amal-amal itu, min antal qurani, untuk mengingat aku fi sholihi du'aika, dalam kebaikan-kebaikan doamu. Tawadhu'nya Imam Ghazali meminta doa, selalu menginginkan, okay? Beliau ini dimasukkan dalam doa-doanya, doa-doa orang-orang yang membaca kitab beliau atau kepada orang murid beliau yang meminta nasihat ini. Dan ini kebiasaan orang-orang soleh. Biasanya kalau di bahasa Arabnya orang Arab, istaghdirni, hadirkan saya dalam doamu. Orang mau haji, orang mau ziarah, kok kita dipamiti umpamanya, ya, istaghdirni. Umpamanya Ustaz Sibro iku WA nang aku, Ustaz aku katene nama Mangli, istaghdirni. Berhubung Ustaz kok kait ngomong, ya wis. Wis gak njaluk donga, nggih muga-muga le barokah. Fa yang bagilah ka antamal wala tansani biya antakan fi salati wa amma du'a alladzi sa'alta minni, adapun doa yang engkau minta dariku, kata Imam Ghazali kepada sang murid, fatlubhu fi da'awatis shihah, maka carilah doa itu di doa-doa, namanya kitab ada kumpulan doanya Imam Ghazali namanya As-Shihah, kumpulan doa-doa Imam Ghazali. Waqra' hadha du'a fi awqatika, bacalah doa ini di waktu-waktumu, khususan fi aqabi shalawatika, khususnya di setelah sholat wajib. Ini imam dan kebiasaan atau doa yang sering dilakukan atau dibaca oleh Rasulullah SAW yang menjadi hizib beliau. Jadi hizib itu adalah amaliyah yang dilakukan secara rutin, istiqomah, itu namanya hizib. Kita namanya rutin baca Quran, maka Quran itu menjadi hizib kita. Umpamanya kita baca sholawat, maka sholawat itu menjadi hizib kita. Kita istighfar, istighfar itu menjadi hizib kita. Yaitu Allahumma ya wajibal jud, wajibal wujud, wa ya wahibal khairi wal jud, afid alaina anwara rahmatik, wa yassir lana al-wusula ila gamali ma'rifatik, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa la ma'rifata lana illa ma 'alhamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, zat yang wajib wujud, ya Allah, ya zat yang memberikan kebaikan dan kemurahan, afid alaina anwara rahmatik, kucurkanlah kepada kami cahaya-cahaya rahmatmu, wa yassir lanal wusula, dan mudahkan kami untuk sampai ila kamali ma'rifatik, kepada kesempurnaan mengenalmu. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami tidak punya ilmu, illa ma'allamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami, wa la ma'rifata lana, dan kami tidak punya pengetahuan, illa ma'alhamtana, kecuali yang engkau ilhamkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma ya Allah, ini as'aluka minan ni'mati tamamaha, ya Allah saya meminta kepadamu daripada nikmat yang paling sempurna, wa minal ismati dawamaha, dan minta kepadamu al-isma, penjagaan, dawamaha, yang langgeng, wa minar rahmati syumulaha, dan kami meminta rahmat yang mencakup dari kesemuanya, wa minal afiyati husulaha, dan minta kepadamu al-afiyah, keselamatan, husulaha, untuk mendapatkannya, wa minal aishi arghadahu, dan dari kehidupan yang paling enak, minta hidup yang paling enak, ndak apot, ndak anwis, urip ini paling nikmat. Wa minal umri as'adaha, dan saya minta kepadamu ya Allah umur yang paling membahagiakan. Wa minal ihsani atammahu, dan minta al-ihsan, kebaikan, atammahu, yang paling sempurna. Wa minal an'ami a'ammahu,
dan kami minta kepadamu kenikmatan-kenikmatan yang paling umum untuknya. Wa minal fadli a'dzabahu, dan saya minta kepadamu ya Allah anugerah a'dzabahu yang paling lezat. Wa minal lutfi anfa'ahu, dan kelembutan yang paling manfaat. Wa minal afwi ajma'ahu, dan meminta kemaafan ajma'ahu yang paling menyeluruh. Allahumma kun lana wa la takun alaina, ya Allah jadilah engkau yang menolong kami, jangan mengadab kami. Allahumma khtim bi sa'adah ajalana, ya Allah tutuplah dengan kebahagiaan ajal kami. Wa haqiq bi ziyadati amalana, dan kokohkan atau nyatakan bi ziyadah dengan tambahan-tambahan amalana daripada angan-angan kami. Wa qrin bil afiyah wudu'una wa asaluna, dan sertakan bil afiyah dengan kesehatan wudu'ana wa asalana di waktu pagi hari kami dan sore hari kami. Waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana, jadikanlah menuju ke rahmatmu tempat kembali kami dan angan-angan kami. Allahumma uslub sijala afwika ala dunubina, ya Allah lepaskanlah akan sijala afwika, rantai-rantai maafmu ala dunubina atas dosa-dosa kami. Wa munna alaina, dan anugerahkan kepada kami bi islahi uyubina, untuk memperbaiki aib-aib kami. Wa ja'alat taqwa zadana, jadikanlah ketakwaan itu bekal kami. Wa fi dinika ijtihadana, dan dalam agamamu jadikanlah ijtihad atau perjuangan kami. Wa alaika tawakkalna wa i'timadana, dan hanya kepadamu ya Allah kami berpasrah diri dan bersandar. Wa ila ridwanika ma'adana, dan hanya kepada ridhamu kami kembali. Allahumma tsabbitna ala nahjil istiqamah, ya Allah kuatkanlah kami pada jalur istiqamah. Wahlilna darul muqamah, dan tetapkanlah kami pada darul muqamah pada akhirat. Wa'idna fid dunya min mujibatin nadamah yaumal qiyamah, lindungilah kami di dunia ini dari hal-hal yang menyebabkan kami ini menyesal besok di hari kiamat. Wa khaffif anna thiqalal auzar, ringankanlah daripada kami beban-beban daripada dosa. Warzuqna 'isyatal abrar, berilah rezeki kami kehidupan orang-orang yang baik. Waqfina wasrif anna syarral asrar, cukupkan kami dan palingkan daripada kami kejelekan orang-orang yang jelek. Wa kaidal fujjar, dan tipu daya orang-orang yang lacut. Wa'tik riqabana, bebaskanlah belenggu atau leher-leher kami. Wa riqaba abaina, dan leher-leher orang tua kami, ayah-ayah kami. Wa ummahatina, dan ibu-ibu kami. Wa ikhwanina, dan saudara-saudara kami. Lepaskanlah belenggu-belenggu tadi minan nari, dari api neraka. Bi rahmatika, dengan rahmatmu ya azizu ya ghafar, dat yang maha aziz, maha menang lagi maha pengampun. Ya karimu ya settar, yang maha mulia lagi maha menutup. Ya halimu ya jabbar, yang maha bijaksana lagi maha memaksa. Ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, di doa akhir niku saged dikutip, ditulis, diambek, diwaca balik-balik insyaallah sih suwe-suwe nggih hafal nggih. Atau sasibro ditrik di komputer, nah, fotokopi, sebarkan. Khatam alhamdulillah kitab Ayyuhal Walad dalu menika sampun khatam. Mugi-mugi dadi ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah mirangi dumateng kita ilmu ingkang manfaat. Amin. Halo. Lebih? Oh, nggih. Insyaallah setelah ini pertemuan lagi kita membaca tafsir surah Yasin karangan Syekh Hamami Zada. Semoga kita mendapatkan berkah dari beliau dan mengetahui intisari daripada Al-Quran yang tercantum di dalam surah Yasin. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bisiril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.